Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita akan melayani adik-adik, kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan, dan menemukan ide penyampaian cerita firman Tuhan kepada adik-adik. Dalam kesempatan episode kali ini, kita akan bersama-sama belajar dari kisah ketaatan Nuh. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang menghukum. Kejadian pasal yang ke-7 sampai dengan kejadian 8 ayat 22 kita akan sampaikan kepada adik-adik. Dalam kesempatan ini kita akan mengawalinya dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sertai kami Tuhan, agar kami boleh dituntun oleh Roh Kudus, menemukan pesan firman Tuhan, dan ide-ide penyampaiannya di tiap kelas. Kami siap, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-7 sampai dengan 8 ayat 22. Kak Santi, silakan. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab, kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 22. Air bah. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan pasangannya. Tetapi dari binatang yang tidak tahir hanya 1 pasang, jantan dan pasangannya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya keturunannya tetap hidup di seluruh muka bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam, dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang hidup yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tahir dan yang tidak tahir, dari burung-burung dan dari segala yang melata di tanah, sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, air bah pun meliputi bumi. Ketika Nuh berumur 600 tahun, di bulan kedua pada tanggal 17 bulan itu, pada hari itu pecahlah segala mata air di samudera dalam yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Lalu turunlah hujan lebat atas bumi selama 40 hari 40 malam. Pada hari itulah Nuh masuk bersama Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh, dan istri Nuh serta ketiga istri anak-anaknya ke dalam bahtera itu. Bersama mereka juga segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang yang melata di bumi, dan segala jenis burung, segala yang berbulu bersayap. Segala makhluk yang memiliki napas hidup datang sepasang demi sepasang kepada Nuh dalam bahtera itu. Semua yang datang itu masuk, jantan dan betina dari segala makhluk, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera selama 40 hari, air bah meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga terangkat tinggi dari bumi. Ketika air semakin bertambah dan naik dengan dahsyat di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di permukaan air. Air itu bertambah dengan sangat dahsyatnya meliputi bumi dan menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Air itu semakin bertambah sampai 15 hasta di atas gunung-gunung sehingga menutupinya. Lalu binasalah segala makhluk yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia, segala yang memiliki napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat, semuanya mati. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Yang luput hanya Nuh dan semua yang bersama dia dalam bahtera itu. Air itu berkuasa
di atas bumi selama 150 hari. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Semua mata air di samudra dalam serta tingkap-tingkap di langit ditutup, dan hujan lebat dari langit dihentikan, dan air itu semakin surut dari muka bumi. Demikianlah air itu berkurang sesudah 150 hari. Di bulan ke-7, pada tanggal 17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10, tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka jendela bahtera yang dibuatnya, lalu ia melepas seekor burung gagak. Burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian ia melepas seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Namun, burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk menumpukan kakinya. Ia pun kembali kepada Nuh dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Nuh mengulurkan tangannya menangkap burung itu dan membawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian burung merpati itu kembali dilepaskannya dari bahtera. Menjelang senja, burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan sehelai daun zaitun segar di paruhnya, sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Setelah menunggu 7 hari lagi, ia melepas burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Pada tahun ke-601, bulan pertama tanggal 1 bulan itu, air itu sudah kering dari atas bumi. Nuh kemudian membuka penutup bahtera itu dan melihat sekeliling. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Pada bulan kedua, tanggal 27 bulan itu, bumi telah kering. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak, dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung. Semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, juga keluar dari bahtera itu. Nuh kemudian mendirikan mesbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, temanya adalah belajar dari kisah ketaatan Nuh, Tuhan menghukum. Ketika kita membaca kisah Nuh dan air bah, mari kita lihat kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Saya mengajak kita tidak membaca dua pasal ini tentang air bah dan air bah surut seperti kita membaca seperti kita membaca buku sains begitu ya, atau buku penemuan sejarah, arkeologi, tapi kita membacanya jauh lebih reflektif ya. Kita membacanya lebih kepada apa pesan yang ingin disampaikan Tuhan melalui bacaan kitab Kejadian ini untuk kita sungguh-sungguh pikirkan, sungguh-sungguh kita maknai, sungguh-sungguh kita renungkan, dan kita bisa mengintrospeksi diri. Ketika kita melihat ada kisah ataupun peristiwa-peristiwa yang kita sebut dengan musibah, apapun itu, sakit ataupun pandemi yang baru lalu kita lewati ya, pandemi COVID, lalu kemudian sakit yang kita alami ataupun keluarga kita alami, bahkan ada yang sakit yang memang butuh waktu
proses bertahun-tahun, bahkan bencana alam ya, entah itu tsunami, entah itu banjir bandang, entah itu gunung meletus dan sebagainya. Kita dapat melihat dari peristiwa-peristiwa yang kita sebut dengan musibah itu tidak hanya membawa satu sisi musibah itu ya, tetapi selalu ada sisi lain, karena melalui peristiwa yang kita sebut dengan musibah itu membuat kita merenung, bercermin. Pertama adalah betapa kita itu sangat lemah, sangat rentan, sangat butuh pertolongan Tuhan, dan kita diingatkan akan siapa diri kita dan juga siapa Tuhan yang berdaulat itu. Ya. Dalam peristiwa tentang air bah dan air bah surut, mereka diingatkan untuk mereka melakukan introspeksi ya akan apa yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Bahwa ketika mereka sudah melakukan dosa dalam bacaan ini, lalu kemudian Tuhan mengingatkan, lalu kemudian juga Tuhan menegur, dan mereka tidak mendengarkan, bahwa ada konsekuensi dari ya kekeliruan, kesalahan, bahkan dosa yang mereka lakukan. Walau demikian, kita juga melihat bahwa tidak selama-lamanya, itu dia ya, tidak selama-lamanya kita ataupun manusia yang penuh dengan kelemahan, kerentanan, kesalahan betapapun, berlumuran dosa, tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kita berada di dalam berbagai macam peristiwa yang mendukakan ataupun juga yang menyedihkan. Ya, lewat berbagai macam peristiwa. Lewat kejadian di pasal 8 tentang air bah surut, kita justru membaca tentang kisah betapa kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Nah, itu ya, betapa janji Tuhan itu untuk manusia, bukan hanya manusia, bahkan untuk keberlangsungan alam semesta ini tetap Tuhan kehendaki. Ya, Tuhan tetap menghendaki yang baik bagi seluruh hidup manusia dan juga alam semesta. Karena itu di Alkitab dikatakan ini ya, ketika Tuhan mencium aroma, pasal 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat. Ya, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita lihat ya, bersisian itu ya. Tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim kemarau, musim hujan, ada siang dan malam. Bahkan kalau kita lihat ada peristiwa-peristiwa bencana alam seperti gunung meletus. Ya, ajaibnya setelah peristiwa gunung meletus itu kita lihat apa? Ada ciptaan baru yang muncul ya, tanah yang dilewati oleh bekas-bekas lahar itu justru bisa menjadi lahan yang subur ya. Tanaman-tanaman muncul, lalu kemudian berkembang, bertumbuh dan berbuah. Melalui pandemi yang kemarin juga betapapun menegangkan, menakutkan dan juga mendukakan, tapi kita juga melihat melalui peristiwa pandemi itu juga ada kisah-kisah yang muncul dari manusia, yaitu solidaritas, lalu kemudian ajakan buat manusia berefleksi bahwa manusia juga perlu untuk memperhatikan keberlangsungan alam ini, keberlangsungan lingkungan ini, begitu supaya manusia tidak terus dikejar-kejar begitu, ataupun tidak selalu mengejar apa yang menjadi buat pikirannya hanya keuntungan, namun justru lalai untuk memperhatikan dan merawat alam ini. Dari sini kakak-kakak kita mau melihat tujuan ya di setiap kelas dengan tema belajar dari kisah ketaatan Nuh, Tuhan menghukum. Ya, Nuh itu disoroti ya, diberikan
disorot betul gitu dalam bacaan ini. Nuh punya sikap yang berbeda dengan orang-orang yang sezamannya pada saat itu. Ketika orang-orang yang sezamannya pada saat itu congkak, ketika orang-orang yang pada zamannya saat itu jahat dan berpikir seolah-olah tidak ada Tuhan, yang kami lakukan itu hanya kami, tidak ada Tuhan, Tuhan tidak akan melihat, Tuhan tidak akan mendidik, Tuhan tidak akan mengevaluasi ya. Tapi justru berbeda dengan Nuh sendiri dan keluarganya. Anak mengetahui kisah Nuh yang taat ya. Dan anak dapat berkata, aku mau taat. Itu ya, jadi ajakannya adalah pada aku mau taat, bercermin dari kisah Nuh dan keluarganya. Anak mengetahui bahwa Tuhan menghukum orang yang jahat di matanya. Anak mau menghindari hukuman Tuhan dengan hidup benar seperti Nuh. Anak mengetahui bahwa Tuhan menghukum orang yang jahat di matanya. Anak mau menghindari hukuman Tuhan dengan hidup benar seperti Nuh. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk bersama-sama menangkap pesan firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ke-7 sampai dengan 8 ayat 22. Kita akan menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Nuh. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menghukum. Kisah dari Kejadian pasal yang ke-7 sampai dengan 8 ayat yang ke-22. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menghukum. Mari kita akan menemukan ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Yuk, ada Kak Yeni yang akan berbagi banyak hal baik nih. Silakan Kak Yeni. Hai kakak-kakak, kembali bertemu dengan saya Kak Yeni. Hari ini saya ingin memberikan beberapa ide tentang bagaimana menyampaikan pelajaran Alkitab Tuhan menghukum untuk kelas Batita dan Balita. Sesuai dengan tujuan pelajarannya, yang pertama agar anak mengetahui tentang kisah Nabi Nuh yang taat. Dan yang kedua, agar anak dapat berkata, aku mau taat. Untuk itu, saya mengusulkan agar dalam cerita yang kita sampaikan, beberapa kali kita mengulangi tujuan yang kedua ini melalui ucap dan gerak. Seperti contoh berikut ini. Aku mau taat. Saya ulangi lagi, aku kedua tangan di dada, mau seperti ini, taat. Dan bisa kakak-kakak ulangi beberapa kali. Kemudian untuk yang kelas balita juga bisa ditambahkan agar adik-adik paham apa definisi sederhana dari ketaatan melalui ucap dan gerak juga. Ketaatan adalah mendengar dan melakukan perintah dengan segera. Jadi pada saat segera sambil kaki kita dan tangan bergerak. Saya ulangi ya. Ketaatan adalah mendengar dan melakukan perintah dengan segera. Dengan demikian anak-anak akan semakin memahami arti taat dan kemudian mereka bertekad untuk melakukannya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana menyampaikannya.
pada saat menyampaikan ini, kita bisa menggunakan beberapa pendahuluan. Misalnya, pernahkah adik-adik melihat hujan yang sangat deras? Atau mungkin kita mau memilih soal banjir. Apakah ada di antara adik-adik yang pernah melihat atau rumahnya atau gerejanya kebanjiran? Kemudian nanti kita akan masuk untuk menjelaskan peristiwa demi peristiwa. Nah, untuk urutan peristiwa ayat 1 sampai dengan 9 karena ini menjelaskan bagaimana Nuh bersegera untuk masuk ke dalam bahtera tanpa menunda lagi, kemudian juga tentunya mengajak seisi keluarganya dan binatang-binatang, maka pada saat menjelaskan urutan peristiwa ini, kita bisa menggunakan gerak dan lagu. Jadi pada saat kita menjelaskan, ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk masuk bahtera, Nuh taat dan segera melakukan perintah Tuhan. Dia memberitahukan kepada istrinya. Dan istrinya juga taat melakukan perintah dengan segera. Kemudian kita bisa mengajak adik-adik untuk menyanyi dengan bergandeng tangan berdua-dua yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh dan istrinya taat kepada Tuhan. Contoh lagunya berikut ini. Mari bergandeng tangan, jalan melingkar-lingkar. Mari bergandeng tangan, bergandeng tangan dua. Nah, jadi pada saat bergandeng tangan dua itu, anak menyanyikan berdua-dua, mengingatkan kepada Nabi Nuh dan istrinya yang taat melakukan perintah dengan segera. Lalu kita juga mengajak anak untuk tahu bahwa yang taat bukan hanya Nuh dan juga istrinya, tetapi ketiga anaknya Nuh. Sehingga kita bisa menolong anak setelah menjelaskan, ternyata Nabi Nuh juga memberitahukan kepada 3 anaknya. Dan mereka pun juga taat melakukan perintah Tuhan dengan segera. Lalu menyanyi lagi, mari bergandeng tangan, jalan melingkar-lingkar. Mari bergandeng tangan, bergandeng tangan 5. Kenapa 5? Karena Bapak Nuh, kemudian istrinya, lalu ditambah 3 anaknya menjadi 5. Dan nanti kita juga menjelaskan bahwa ternyata 3 menantu Bapak Nuh juga mau taat melakukan perintah dengan segera. Lalu kita nyanyikan lagi dengan tambahan 3 dan akhirnya lingkarannya membentuk 8. Jadi anak-anak kita ajak juga melakukan gerakan itu setelah kita menjelaskan urutan peristiwa secara bertahap dari ayat 1 sampai ayat 9. Dan kemudian di ayat selanjutnya kakak-kakak bisa menggunakan alat peraga yang sudah disiapkan oleh Bina Warga seperti yang tertampil pada gambar. Ada air bahnya, kemudian ada kapal yang sangat besar atau bahtera, kemudian juga ada daratan yang tadi menggambarkan Gunung Ararat, dan kemudian juga ada binatang-binatang. Ini adalah pintunya. Nah, kakak-kakak bisa membuatnya. Kalau misalnya kakak-kakak memerlukan juga petunjuk, sudah disiapkan juga oleh Bina Warga sebagai aktivitas untuk anak-anak kelas Batita
dan juga untuk anak-anak kelas batita disiapkan atau dianjurkan juga membuat kapal dari origami. Jadi kakak-kakak kalau misalnya juga mau membuat alat peraga atau media pembelajaran yang mudah untuk kakak-kakak dapatkan bahannya dan bisa besar, kakak-kakak juga bisa menggunakan dos bekas yang dibungkus, apakah mau warna merah atau mau warna lain. Misalnya kita buatkan pintunya dengan bentuk yang seperti itu, jadi sisi kiri, kanan, dan atasnya kita cutter, kemudian nanti bisa dibuka. Mau kakak-kakak buat di pinggir atau di tengah juga boleh. Sebab kalau melihat dari bahasa aslinya bahwa bahtera ini adalah sebuah kotak besar yang bisa muat sekitar 522 ukuran gerbong kereta. Jadi sangat besar ya. Nah, kalau kakak-kakak mau menggunakan gambar-gambar yang sudah disiapkan Bina Warga tadi, tentu juga menarik. Tapi kalau ada yang mau mengkombinasi metode ini menggunakan boneka 2 dimensi dengan kain flanel seperti contoh, atau misalnya binatang-binatang yang suka digunakan oleh anak-anak bermain seperti pada gambar yang di bawah, juga silahkan. Jadi kita memanfaatkan apa yang tersedia di gereja kita masing-masing. Nah kakak-kakak, kemudian untuk ayat hafalannya, kalau kelas batita dari Kejadian 6 ayat 8, kemudian kalau balita Mazmur 38 ayat 2a. Untuk yang kelas batita, saya mengusulkan metode menghafalkan ayatnya melalui metode atau gaya pendekatan belajar visual. Jadi nanti anak-anak kita tunjukkan dulu kalimatnya, tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Setelah itu untuk melatih anak menghafal, kalimat ini kita hilangkan, diganti dengan gambar-gambar. Jadi ketika kita munculkan gambar Nabi Nuh, anak-anak mengucapkan tetapi Nuh. Kemudian kalau kita tunjukkan gambar tangan yang ingin menolong, tangan yang satunya mendapatkan kemurahan kalimat yang diucapkan. Lalu gambar hati ini diganti dengan hati Tuhan. Kalau kakak-kakak mau memilih sendiri gambarnya, tentu saja bisa. Jadi pendekatan gaya belajar visual untuk anak-anak batita dalam menghafalkan ayat, sedangkan untuk anak-anak kelas balita bisa menggunakan metode gerak dan kalimat ya, sebagai berikut. Tuhan, kedua tangan ke atas, kemudian janganlah menghukum. Jadi seperti ini gerakannya, kemudian tangan disilang di depan wajah, lalu aku, kedua tangan di dada sambil kepala menunduk, kemudian dalam geramu kedua sisi seperti ini ditekuk ya, lalu menggenggam kemudian diarahkan ke depan. Jadi lengkapnya seperti ini kakak-kakak. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam gerammu. Seperti itu. Oke, berikutnya aktivitasnya seperti tadi sudah sempat saya sampaikan di depan bahwa kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk membuat kapal dari kertas origami atau kertas bekas. Lalu ada juga aktivitas yang disiapkan oleh Bina Warga dengan mengajak adik-adik balita menempel. Jadi binatang-binatang ini digunting kemudian ditempelkan pada bahtera. Nah, kakak-kakak,
Untuk lagu pendukung, kalau kakak-kakak menggunakannya, maka kakak-kakak bisa menggunakan lagu TAAT taat, TAAT taat, pasti tahu semua. Kemudian Nabi Nuh dan istrinya juga pasti tahu ya. Lalu ada satu lagu yang mau saya usulkan, lagu ini juga sederhana sekali. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Oke, kita ulangi lagi dengan gerakannya ya. Jadi kita bisa melakukannya dengan berjalan. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Baiklah teman-teman, demikianlah beberapa ide yang bisa saya berikan dan semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dalam mempersiapkan pelajaran dengan tema Tuhan menghukum. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yeni sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas balita-balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB dengan Bina Warga. Kita akan membahas ide penyampaian cerita tentang Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan 8 ayat yang ke-22. Kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Ada Kak Dinar. Kak Dinar, silakan. Halo kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ruang persiapan kita. Dan kali ini saya akan membagikan ide mengajar khususnya untuk kelas kecil. Tapi sebelum kita lebih lanjut, izinkan saya untuk berbagi layar. Tunggu ya. Nah, yang terkasih dalam Tuhan, inilah tema kita, Tuhan menghukum. Dan hari ini kita akan belajar secara khusus tentang bagaimana kita belajar dari ketaatan Nuh. Kalau tadi kita di awal sudah dijelaskan terkait bagaimana bagian-bagian cerita yang harus diungkapkan, apa poin pentingnya gitu ya. Nah, kali ini saya akan mengawali untuk memasuki cerita. Ya, jadi ketika cerita sudah mulai, kita bisa melakukan yang pertama, ya, mengajak anak-anak untuk menebak terkait dengan aktivitas. Jadi nanti kita menyiapkan beberapa aktivitas, kemudian nanti anak-anak diminta untuk menilai dari tindakan-tindakan atau aktivitas tadi. Apakah aktivitas tadi adalah aktivitas yang baik, true gitu ya, yang benar, atau yang false, yang salah gitu ya. Nah, akan lebih baik bila dalam proses ini kita juga bertanya kepada anak-anak. Misalnya ketika jawabannya adalah baik ya, kenapa kok baik ya? Supaya anak mencoba untuk menggali, oh aku baik itu karena apa gitu. Kenapa kemudian saya melakukan ini? Demikian pula sebaliknya, kalau salah, kenapa kok salah? Apa dampaknya? Nah, saya memberikan contoh ada 3 poin ya. Misalnya teman-teman,
kakak punya gambar ini, jadi kita bisa menyiapkan gitu ya. Nah, misalnya gambar pertama adalah makan manisan terlalu banyak. Kemudian kita bertanya kepada mereka, kalau kita banyak makan permen itu salah atau betul? Nah, kemudian kita tanya responnya anak gitu ya. Ya tentu harapannya adalah mereka menjawab bahwa oh ini tidak baik. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak makan permen bisa saja gigi kita menjadi berlubang, apalagi ketika kita tidak menggosok gigi kita. Ya, kemudian lanjut yang kedua, oh ya sudah, kita sudah pilih yang itu ya. Nah sekarang yang kedua, ya, kalau kakak membuang sampah tidak di tempat sampah, tapi di sembarang tempat, di sungai, di pinggir jalan, tindakan ini betul atau salah ya? Lagi tanyakan kepada anak gitu ya. Kita terima setiap jawabannya ya. Kemudian nanti yang ketiga baru, nah bagaimana kalau tindakan membantu orang tua menyiram tanaman? Apakah ini sebuah tindakan yang baik atau yang buruk teman-teman? Nah, kalau sudah, kemudian kita melihat bahwa dari tiga ini gitu ya, tindakan yang baik adalah tindakan yang selalu mengikuti aturan yang ada ya. Misalnya ketika orang tua sudah mengatakan jangan banyak makan manisan ya. Kenapa kok diadakan aturan seperti itu? Karena orang tua kita tahu kalau manisan terlalu banyak akan membuat gigi kita berlubang ya. Demikian pula terkait dengan membuang sampah. Kalau kita membuang sampah, yang terjadi adalah nanti bisa menyebabkan banjir, kemudian tersebar polusi di mana-mana gitu ya. Nah, kemudian kita juga memperlihatkan kalau kita taat dengan kita menyiram tanaman gitu ya, kita membantu orang tua kita ya, sehingga tanaman yang kita punya menjadi tumbuh subur. Nah, kemudian barulah ketika tiga hal ini sudah diceritakan, kita bisa masuk ke dalam cerita. Nah, di dalam Alkitab juga ada loh kisah bagaimana seorang nabi yang taat kepada Tuhan. Nah, coba kalian bisa tebak enggak siapa nabi yang kakak maksud tadi? Nah, kita bisa menggunakan tadi di gambar, memberikan gambar pantomim gitu ya. Kita tanpa memberikan bahwa kita akan bercerita tentang Nuh, kayak misalnya ya terkait dengan hewan-hewannya ya, masuk misalnya burung masuk atau mungkin gajah dengan belalainya gitu ya. Kemudian kita berikan tangan kita sebagai hujan, kemudian tangan sebagai perahu misalnya gitu ya. Wah, perahu gitu ya. Nah, ada yang bisa menebak kira-kira apa? Nah, kalau misalnya ada wah, no gitu ya. Baru kemudian kita mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita, tetapi kali ini ceritanya tidak kita ceritakan secara langsung, tapi kita akan bercerita dengan menggunakan lagu. Nah, di kolom deskripsi nanti juga akan ada link gitu ya, lagu contoh lagunya. Nah, di link lagu ini ada dua bahasa gitu ya, ada yang menggunakan bahasa Indonesia dan yang satu menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti mungkin kakak bisa mempraktekkan terlebih dahulu. Nah, kakak mau bercerita lewat lagu ini. Yuk, dengarkan ya. Kita sambil nyanyi gitu ya. Lalu kemudian yang kedua dengan bahasa Inggris, kita bisa mengajak anak-anak untuk berdiri untuk menirukan gerakan kita. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita mempersiapkan lebih dahulu lagu yang akan kita gunakan gitu ya. Kalau kakak punya kemampuan untuk mengedit videonya, ya alangkah baiknya kemudian kalau dibedakan ya, dipisahkan yang pakai bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ya. Atau kalau kakak nggak sempat gitu ya, tinggal main pause dan play lagi aja ya. Nah, kemudian bisa bercerita bagaimana kisahnya
Nuh ini tadi ya. Nah, supaya kisahnya menjadi lebih menarik lagi gitu ya, ajak anak untuk beraktivitas gitu ya, untuk mencoba mengikuti gerakannya. Barulah kemudian kita setelah selesai kegiatan menyanyi ini, kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat perjalanan dari Nabi Nuh. Bagaimana dalam bagian ini, satu poin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Nuh mencoba untuk tidak jatuh kembali seperti Adam dan Hawa gitu ya. Ia tidak mau hidup seperti orang-orang pada zamannya yang tidak mau mendengarkan Tuhan gitu ya. Sehingga dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Nuh yang mau belajar untuk tidak mengulangi kesalahan ya. Artinya dia mau taat dan dia mau membuat Tuhan menjadi senang. Nah, nanti kita bisa melanjutkan juga kakak dengan mengajak anak-anak untuk menyusun gambar. Jadi nanti gambar ini bisa dicetak gitu ya. Kemudian kita acak. Wah, kakak punya gambar cerita ini, acak nih teman-teman. Bisa bantu kakak enggak ya buat ngurutin bagaimana kisah ceritanya. Nanti kita bisa ketika menyiapkan gambar ini supaya firman ini kita bisa melihat sejauh mana anak-anak merespon ataupun juga menangkap cerita yang kita sampaikan nanti. Nah, kira-kira itu ide cerita yang bisa saya berikan. Nanti kakak bisa mengembangkan idenya lagi. Misalnya tadi ya, terkait dengan hewan-hewan yang masuk gitu ya. Kemudian dengan gerakan-gerakan gitu ya. Itu akan lebih menarik lagi nantinya ya. Nah, untuk aktivitas, saya memberikan ide ada dua kakak. Karena berbicara tentang ketaatan, yang pertama adalah terkait dengan mewarnai. Jadi nanti dalam gambar itu sudah ada nomor gitu ya, dari 1 sampai dengan 8. Nah, di masing-masing angka itu mempunyai warna masing-masing. Misalnya nomor 1 itu warnanya merah, 2 itu warnanya orange. Jadi nanti setiap angka mempunyai warna masing-masing. Kalau anak-anak mau taat gitu ya, maka mereka harus mewarnai sesuai dengan perintah yang ada. Ya, jadi selama bagian ini kita bisa membantu juga anak-anak gitu ya, warna red, merah, orange, yellow, pink gitu ya, supaya anak-anak juga terbantu lewat penjelasan yang kita lakukan. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan gambar. Nah, saya sudah menyiapkan gambar ya. Nanti gambar ini bisa kakak cetak gitu ya. Nah, bayangannya seperti ilustrasi yang ada dalam PowerPoint ini tadi gitu ya. Jadi nanti diikat gitu ya. Kemudian nanti ditempelkan kapalnya Nuh beserta dengan hewan-hewan yang ada di dalamnya ya. Yang mengajak kita untuk taat seperti Nuh sehingga dia selamat dari banjir yang besar gitu ya. Nah, kemudian nanti di dalam topi itu bisa divariasi, anak-anak bisa menggambar atau menulis atau mungkin menempel sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kita mencoba untuk memfasilitasi setiap kreativitasnya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk persiapan di kelas kecil. Sekali lagi, ide ini sangat terbuka untuk mengalami perkembangan. Jadi kakak bisa mengembangkan ide ini menjadi ide yang lebih kreatif nanti. Selamat mengembangkan ide dan selamat untuk mempersiapkan diri ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih Kak Dinar untuk ide-ide yang menarik. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Nuh. Kita mau memperkenalkan Tuhan menghukum dari Kejadian pasal yang ke-7 sampai dengan pasal 8 ayat 22. Mari kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas besar. Ada Kak Kristi yang akan menolong kita. Kak Kristi, silakan. Halo kakak-kakak semuanya, berjumpa kembali di persiapan guru sekolah minggu khusus di kelas besar.
Nah, kakak-kakak, kali ini bersama dengan aku, Kristi Kirana, kita akan melihat bersama-sama tema pembelajaran di minggu kali ini, yaitu Tuhan menghukum. Jadi kita mau belajar bersama dengan adik-adik dari kisah Nuh dan keluarganya, begitu ya. Ayatnya atau teks bacaannya diambil dari Kejadian pasal 7, ayat pertama sampai pasal 8, ayatnya yang ke-22. Nah, untuk itu kakak-kakak mari kita melihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita di minggu ini. Nah, yang pertama tujuannya adalah kita mau anak-anak mengetahui bahwa Tuhan menghukum orang yang jahat di mata Tuhan. Dan yang kedua, anak mau menghindari hukuman Tuhan dengan hidup benar, meneladani Nuh begitu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk kelas besar di minggu ini. Nah, kakak-kakak, sebelum masuk ke dalam cerita Alkitab, maka aku mau mengusulkan sebuah aktivitas membuka sebagai pengantar gitu ya, pengantar kita dalam sebelum kita menceritakan cerita Nuh dan keluarganya. Nah, aktivitas pembukanya adalah bermain block stacking tower. Nah, kalau di sini aku memberikan contoh block stacking tower itu salah satu permainannya digagas oleh Uno gitu ya, permainan Uno. Kalau kakak-kakak tahu permainan kartu, nah ada permainan Uno Stako. Tapi tidak harus Uno Stako begitu ya kakak-kakak. Bisa juga menggunakan box-box yang ada, yang bisa digunakan yang tersedia di sekolah minggu tempat kakak-kakak melayani. Jadi intinya adalah kita mau bermain susun menyusun gitu ya, susun menyusun barang, bisa box, bisa apapun, kardus dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara bermainnya? Yang pertama, bagi kelas menjadi 2 tim. 2 tim ini kalau aku boleh menyarankan maksimal 5 orang karena semuanya akan bermain. Tetapi misalnya kelasnya cukup besar, 20 orang gitu ya, maka bisa dibagi menjadi 4 tim. Tetapi timnya harus berjumlah genap karena akan ada 2 peran. Nah, akan ada tim A, tim B. Jadi jangan kemudian timnya jadi 3 atau jadi 5 gitu. Boleh jadi 2, 4, atau 6, dan lain sebagainya. Nah, tim A dan B ini punya tugas yang berbeda, kakak-kakak. Tim A tugasnya adalah membangun menara setinggi mungkin dengan menggunakan aturan bermain stako. Kakak-kakak bisa mencari begitu ya, searching bagaimana sih aturan bermainnya, nanti bisa disesuaikan dan lain sebagainya. Nah, sementara tim A membangun menara setinggi mungkin dengan box-box yang sudah tersedia, tim B bertugas untuk mengacaukan pembangunan menara itu dengan menciptakan angin ke arah pembangunan yang dilakukan oleh tim A. Nah, menciptakan anginnya dengan apa? Boleh dengan meniup atau menggunakan bantuan benda seperti buku atau kipas. Nah, buku atau kipas tidak perlu disediakan, tapi biarlah anak-anak kemudian mencari cara bagaimana menghancurkan menara tim A tanpa menyentuh gitu ya, tanpa menyentuhnya. Jadi boleh dengan kipas atau apapun yang mereka punya. Nah, begitu untuk aturan mainnya. Nah, setelah bermain, maka kita bisa diskusikan dengan tim A sih sebetulnya begitu ya. Pertama, apakah sulit mengikuti peraturan permainan tersebut? Yang kedua, apakah sulit mempertahankan menara agar tidak jatuh? Nah, seperti itu. Nanti dengan tim B, aku yakin kakak-kakak juga mungkin lebih kreatif untuk membangun diskusi dengan tim B begitu. Nah, itu untuk aktivitas pembukanya. Setelah itu, setelah bermain, kakak-kakak bisa sampaikan maksud permainan ini. Jadi, kenapa kita bermain block stacking tower? Nah, ternyata hari ini kita tuh mau belajar dari salah satu kisah tokoh di Alkitab yang tetap mengikuti perintah Tuhan di tengah orang-orang yang tidak taat pada Tuhan. Nah, silakan boleh minta anak untuk menebak tokoh tersebut. Jadi, kayak anak-anak tadi gitu ya, lagi membangun menara, mencoba melakukan perintah Tuhan yang mungkin sulit, tapi di sampingnya itu banyak gangguan yang kemudian mungkin bisa menyebabkan semuanya runtuh, seperti itu.
Nah, kalau sudah bermain block stacking tower, maka bisa masuk ke dalam cerita Alkitab, kisah Nuh dan keluarganya. Nah, kakak-kakak, karena kita ada di kelas besar, maka aku rasa kita bisa mundur sedikit dari pasal 7, kita boleh ajak adik-adik melihat pasal 6. Karena menurutku untuk kelas besar perlu mengetahui kenapa sih sampai pasal 7 itu terjadi gitu ya. Kenapa ada air bah itu sampai terjadi. Nah, kita perlu melihat pasal 6. Jadi nanti kakak-kakak bisa menceritakan bahwa di pasal 6 ini diceritakan bahwa bumi kita ini penuh dengan kejahatan manusia. Jadi manusia yang diciptakan Tuhan baik adanya itu ternyata bertindak jahat. Nah, tetapi dari semua manusia di muka bumi yang tidak taat, yang bertindak jahat, ada satu manusia nih, beserta dengan keluarganya, yang tidak ikut-ikutan berlaku jahat atau melanggar firman Tuhan. Nah, siapakah dia? Dia adalah Nuh. Nah, dikatakan di ayat 9, pasal 6 ayat 9, bahwa Nuh dan keluarganya hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, karena Tuhan melihat, wah, dari banyaknya manusia di muka bumi pada waktu itu, tetapi Nuh dan keluarganya tetap nih hidup benar, taat sama Tuhan. Nah, makanya Tuhan punya rencana nih untuk Nuh dan keluarganya. Kemudian kita masuk pasal 7. Kakak-kakak boleh jelaskan pasal 7 detail-detailnya begitu ya, karena cerita ini sudah cukup familiar, aku rasa. Nah, kemudian ceritakan bahwa Bahtera Nuh sudah siap gitu. Tuhan meminta Nuh membangun sebuah bahtera dan Nuh melaksanakannya. Dan bahtera itu sudah siap, Tuhan menyuruh Nuh beserta keluarganya dan seluruh binatang sepasang masuk ke dalam bahtera. Nah, rencana Tuhan atas Nuh pun terjadi, digenapi. Air bah datang selama 40 hari. Nah, pertanyaannya, mengapa kemudian Tuhan menghukum? Kok kesannya jahat gitu ya? Kok Tuhan jahat sekali menghapuskan manusia dari muka bumi ini dan menyisakan Nuh dan keluarganya? Nah, kenapa Tuhan menghukum? Nah, Tuhan adalah kasih. Tuhan mengasihi semua umat manusia. Nah, justru karena Tuhan mengasihi semua umat manusia, tidak pilih kasih, jadi Tuhan juga berbuat adil terhadap umatnya. Nah, Tuhan melihat Nuh ini hidup benar, yang lain bertindak jahat. Nah, untuk itu Tuhan menghukum umatnya yang tidak taat. Nah, tetapi Tuhan juga menyatakan kasih-Nya kepada mereka yang taat kepada Tuhan. Nah, disitulah kita melihat bahwa Tuhan benar-benar mengasihi semua umat manusia tanpa terkecuali. Jadi, untuk itu Tuhan juga berbuat adil. Nah, untuk itu bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana adik-adik hidup di tengah dunia? Bagaimana adik-adik hidup di lingkungan pertemanan, keluarga, masyarakat yang kadang cara hidupnya tidak seturut dengan firman Tuhan? Nah, apakah kita mau jadi seperti Nuh yang tetap mengikuti perintah Tuhan, atau kita mau ikut-ikutan nih, Kak, kebanyakan temen aku nih di kelas nyontek udah biasa lah. Ya, mungkin anak-anak masih menghadapi permasalahan seperti itu. Nah, aku takut Kak kalau aku nggak kasih contekan, nanti aku dimusuhin. Nah, mungkin itu bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak. Atau, Kak, temen aku biasa aja sih kalau komen-komen hal buruk di media sosial untuk kelas besar. Nah, kayaknya nggak apa-apa deh Kak, cara hidup seperti itu kayaknya baik-baik aja, mereka oke-oke aja. Nah, kita perlu mengingatkan adik-adik nih, kalau gitu kita mau ikutin yang mana? Mau ikutin perintah Tuhan atau mau ikutin kata dunia? Nah, padahal kata dunia kadang juga tidak sejalan dengan firman Tuhan. Nah, kita mau ajak adik-adik, meskipun adik-adik hidup di tengah dunia yang mayoritas kadang tidak taat sama Tuhan. Tapi kita mau seperti Nuh, kita mau tetap taat sama Tuhan. Nah, kadang juga hidup kita, dunia kita ini mengajarkan cara hidup hedonisme. Jadi, mau ini bisa dapat, mau itu bisa dapat. Nah, padahal Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi bijak gitu ya, tidak apa ya, sembarangan dalam membeli barang. Misalnya seperti itu, kalau adik-adik dapat uang nih dari papa mama atau gimana, gimana adik-adik mengelolanya? Oh, kalau teman aku sih langsung belanja Kak, langsung main.
langsung top up game misalnya gitu. Nah, apakah adik-adik juga mau seperti itu atau adik-adik punya cara yang jauh lebih bijak yang seturut dengan firman Tuhan? Nah, itu untuk penerapannya untuk anak-anak kelas besar. Jadi, sampaikan kesimpulan bahwa meskipun banyak orang melakukan hal jahat di mata Tuhan, kita harus tetap berjuang nih melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Diskusikan nih, apa saja resikonya? Diejek, dinilai sombong bahkan, atau nggak punya teman, dimusuhi, dan lain sebagainya. Nah, kaitkan dengan aktivitas pembuka tadi bahwa terkadang ketika kita mencoba taat sama Tuhan nih, kita mencoba jadi anak yang jujur, ada aja ya yang mengolok-ngolok kita kayak, ah sok-sokan lu, misalnya kayak gitu. Nah, kita harus mempertahankan nih menara tadi itu, walaupun ada tiupan angin keras, gimana caranya menara itu tidak roboh. Seperti itu. Kemudian setelah itu masuk ke aktivitas penutup, ajak adik-adik untuk menulis komitmennya. Jadi bagikan selembar kertas, lalu anak melipat kertas tersebut menjadi 2 bagian. Pada salah satu sisi bagian luar, minta mereka menuliskan tantangan terbesar. Misalnya, tantangan terbesarku menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang ramah terhadap semua orang, menjadi anak yang taat sama orang tua. Nah, pada bagian dalam, minta anak menuliskan komitmennya untuk tetap hidup benar. Jadi contohnya meskipun sangat sulit menjadi anak yang ramah terhadap semua orang, tapi aku mau tetap terus belajar menjadi anak yang ramah. Jadi pada bagian luar tantangan terbesar dan bagian dalam adalah komitmennya. Jadi anak bisa membuka tutup kertas tersebut dan melihat bahwa meskipun tantangan hidupku berat, tapi aku tetap mau nih kayak Nuh, mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, setelah itu aku mengusulkan kalau kakak-kakak mau menyanyikan lagu tema bersama dengan adik-adik, bisa salah satu lagunya Siapa Yang Berpegang, Siapa Yang Berpegang pada Sabda Tuhan. Nah, seperti itu mungkin sudah familiar, silakan dicari. Sekian kakak-kakak persiapan guru sekolah minggu untuk kelas besar. Kiranya apa yang boleh aku bagikan boleh membantu menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan bahan di minggu kali ini. Terima kasih kakak-kakak, selamat melayani. Terima kasih Kak Kristi sudah menolong kita untuk menemukan ide untuk kelas besar. Semuanya sudah deh, pesan firman Tuhan, kelas batita balita, kelas kecil dan kelas besar. Silakan kakak-kakak kelola, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing, dan yang terpenting kita juga bertumbuh dalam firman Tuhan. Mari yuk kita tutup ya, mari berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami memohon kiranya setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan benar-benar ditolong untuk menangkap pesan firman Tuhan, menghidupinya dan juga membagikannya dengan baik kepada adik-adik. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.